Mantan Direktur Sabak, perpecahan internal Israel semakin parah. שנים אחרי, ללא קשר מאיזה צד של המתרס אתה מבין, הסכם אוסלו נכשל. מה לעשות? אי אפשר להגיד אותו אחרת. הייתי פעם באיזה מפגש, אז מישהו ממחוללי אוסלו אמר לי, שמע, הוא לא נכשל. אמרתי, הוא הצליח? אמר לי, לא הצליח. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mantan Direktur Dinas Keamanan Internal rezim Zionis Sabak mengakui semakin dalamnya perpecahan di tubuh Israel. Masyarakat Zionis telah menderita kanker kebingungan dan disintegrasi sejak masa lalu. Masalah ini telah muncul secara terbuka dan memalukan dalam bentuknya yang paling jelas saat ini. Menurut jaringan Al-Mayadin, Ami Ayalon, mantan Direktur Sabak, mengatakan demonstrasi di depan rumah Menteri Pertahanan Israel, Menteri Perang rezim Zionis, menunjukkan bahwa pemberontakan di tubuh Israel akan menghancurkan militer. Saya telah diam sejak Anda kembali ke pos Anda, tapi Anda harus memprioritaskan keamanan Israel daripada kepentingan Netanyahu, ujar Ayalon kepada Menteri Perang Israel. Di sisi lain, media rezim Zionis juga melaporkan bahwa lebih dari 420 pasukan cadangan di unit Komando Angkatan Laut rezim Zionis telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan partisipasi sukarela mereka di pasukan cadangan tentara untuk membatalkan reformasi yudisial yang diusung kabinet Netanyahu. Jaringan media Israel berbahasa Ibrani Kan mengumumkan bahwa puluhan ribu Zionis memprotes kabinet Netanyahu. Rencana reformasi peradilannya di Tel Aviv dan kota lain selama 27 minggu berturut-turut. Diperkirakan lebih dari 150 ribu orang ikut serta dalam demonstrasi menentang Netanyahu di Tel Aviv pekan ini. Namun sumber lain mengumumkan jumlah pengunjuk rasa di Tel Aviv mencapai 200.000 orang. Empat pemimpin Israel yang meninggal secara tragis, ada yang koma 8 tahun. Ada setidaknya 4 pemimpin Israel di masa lalu yang meninggal secara tragis. Ada yang meninggal akibat dibunuh, ada pula yang koma selama 8 tahun sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Negara Israel berdiri sejak 1948, tapi sampai sekarang negara mayoritas Yahudi ini praktis dalam kondisi perang karena tidak ada perjanjian damai yang mengakhiri konfliknya dengan Palestina. Sejak didirikan, negara ini juga telah terlibat beberapa kali perang besar, termasuk perang dengan beberapa negara Arab, dan telah dipimpin 13 orang Perdana Menteri. 4 pemimpin Israel yang meninggal tragis. Dari sekian banyak tokoh yang pernah memimpin Israel, 4 diantaranya meninggal secara tragis. 1. Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin lahir pada 1922, meninggal pada 1995. Dia adalah Perdana Menteri Israel yang masih meraih hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994 atas peranannya dalam perjanjian Oslo antara Israel dan otoritas Palestina. Namun pada tanggal 4 November 1995, Rabin tewas dalam sebuah aksi pembunuhan oleh seorang ekstremis nasionalis Israel yang tidak setuju dengan kesepakatan perdamaian yang dia capai. 2. Ariel Sharon. Ariel Sharon lahir pada 1928, meninggal pada 2014. Dia adalah seorang jenderal dan politikus yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari tahun 2001 hingga 2006. Pada tahun 2006, Sharon menderita stroke yang parah, masuk dalam koma yang tidak pernah terjaga selama 8 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tanggal 11 Januari 2014. Bagi Palestina, sosok
Ariel Sharon dianggap sebagai jagal. Orang-orang Palestina juga menganggap penderitaan Sharon selama 8 tahun adalah kutukan sebelum ajal menjemput. 3. Menachem Begin. Menachem Begin lahir pada 1913, meninggal pada 1992. Dia adalah seorang politikus yang menjadi Perdana Menteri Israel dari tahun 1977 hingga 1983. Setelah meninggalkan jabatan politik pada tahun 1983, Begin hidup dalam kehidupan yang sangat tertutup. Pada tahun 1992, dia ditemukan tewas di kediamannya setelah diduga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. 4. Rehavam Zevi. Rehavam Zevi lahir pada 1926, meninggal pada 2001. Zevi yang juga dikenal sebagai Gandhi Israel adalah seorang jenderal dan politikus yang menjadi anggota kabinet sebagai Menteri Pariwisata. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Zevi dibunuh di Hotel Yerusalem oleh anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Abu Ali Mustafa, sebagai pembalasan atas pembunuhan anggota PFLP oleh pasukan Israel. Sisi lain, kematian komandan pasukan elit Israel yang tidak diungkap media. Terbunuhnya 2 warga Palestina pada bulan lalu ternyata mengungkap fakta menarik. Ternyata keduanya yang merupakan pejuang perlawanan Palestina berhasil menembak mati seorang perwira senior dari unit pengintai elit Israel. Mayor Bar Falah, 30 tahun, seorang wakil komandan Nahal, unit pengintai elit milik Zionis Israel, tewas dalam baku tembak pada 14 September setelah berupaya menangkap kedua pejuang bersenjata Palestina itu. Menurut penyelidikan terakhir, tentara penjajahan Israel, 2 pria bersenjata itu terdeteksi sesaat sebelum tengah malam oleh tentara yang mengoperasikan kamera pengintai sekitar 15-20 meter dari pos militer di zona antara tepi barat dan Israel. Tentara yang ditempatkan di daerah itu memulai prosedur penangkapan, termasuk berteriak ke arah pejuang Palestina, melepaskan tembakan peringatan dan melemparkan granat kejut ke arah mereka. Para pejuang Palestina tidak menanggapi para tentara Israel yang juga tidak tahu bahwa mereka bersenjata dan merencanakan serangan. Sementara itu, Komandan Brigade Menase IOF Kolonel Arik Moyal dan Falah beserta tentaranya dikerahkan ke tempat kejadian. Saat pasangan ini terlihat lagi pada dini hari, tim Moyal mendorong maju dari area pagar dan tim Falah